terkait tentang apa yang harus dilakukan oleh guru BK khususnya di Jawa Timur ini, di MTS-nya Bapak ataupun mungkin di MAS barangkali tentang pendidikan karakter untuk peserta didik yang sedikit berwarna tentang moderasi beragama. Ini kalau dari pertanyaan sampean itu ada dua. Yang pertama adalah pendidikan karakter, yang kedua adalah moderasi beragama. Dalam perspektifnya sebagai guru BK, memang dua ini bisa masuk sebagai bagian dari membangun sikap mental, kejiwaan anak, keyakinan anak yang mempunyai nilai-nilai, yang mengembangkan nilai-nilai, yang mewujudkan nilai-nilai yang moderat, tidak berat sebelah atau wasatiyah. Artinya bahwa mereka itu dengan keyakinan keagamaannya, dengan keyakinan keagamaannya dan karakter budaya yang ingin dibangun di dalamnya itu adalah budaya atau tradisi atau kebiasaan yang satu dengan yang lain saling menghormati, satu dengan yang lain saling mengedepankan kepada kebenaran-kebenaran, satu dengan yang lain saling menghormati, sehingga yang terjadi adalah sikap anak yang selalu welcoming, yang selalu enak berkomunikasi dengan siapa saja, yang sikapnya tidak ekstrim atau tidak radikal, dan dalam pengertian merasa bahwa satu dengan yang lain itu adalah bagian dari saudara. Nah, saya kembali kepada domain dari guru BK. Saya tahu bahwa guru BK itu adalah yang paling tahu tentang educational psikologi. Orang untuk mempunyai jiwa yang moderat, jiwa yang menghargai, jiwa yang mengembangkan persaudaraan, jiwa yang itu melalui proses learning. Nah, proses learning itu harusnya bisa didesain oleh teman-teman guru BK beserta stakeholder lainnya, terutama guru pendidikan agama, terutama kepada leadership madrasah, apakah itu dari wakak kesiswaan, apakah itu dengan kepala madrasahnya, apakah itu dengan wakasarprasnya, apakah itu dengan TU-nya, untuk melandingkan agar mereka itu tersupport komitmennya terhadap nilai-nilai moderasi atau wasatiyah dan proses untuk mewujudkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, proses teori-teori learningnya inilah yang akan menjadikan mereka itu mempunyai inovasi-inovasi, media-media, cara-cara membangun model-model yang memungkinkan mereka itu dengan media itu bisa mewujudkan diri dengan keyakinan, sikap mental, dan skill untuk menjadi orang yang moderat itu. Saya pikir itu yang harus dilakukan oleh teman-teman guru BK itu. Berarti harus bersinergi ya Bapak? Harus bersinergi, karena saya tahu meskipun guru BK itu memahami
banyak tentang teori learning, tapi belum tentu ya guru-guru BK itu memahami kedalaman nilai-nilai keagamaan dan knowledge tentang keagamaan itu kalau tidak beserta dengan guru-guru Agama. itu. Mantap. Karena mereka yang tahu ya. Tetapi bagaimana mewujudkan itu menjadi budaya, menjadi tradisi, menjadi kebiasaan. Nah, tentu itu harus bersinergi dengan Stakeholder kepala ya? Kepala. madrasahnya, Oke. sehingga arahnya sesuai dengan visi madrasah itu, karakter yang ingin dibangun di madrasah itu, dan diwujudkan oleh sarprasnya, kurikulumnya, ya, atau kesiswaannya. Gimana? Itu. Oke. Pertanyaan lagi Bapak, apa harapan Bapak tentang karakter siswa-siswa di madrasah yang dapat dibentuk oleh guru BK? Karakter apa saja mungkin barangkali Bapak yang terkait tentang pemikiran-pemikiran yang moderat yang sebelumnya Bapak sampaikan? Ya gini, pembentukan karakter itu tidak hanya bisa lewat teori, ya sebenarnya tadi perlu knowledge yang jelas, perlu skill yang memadai, ya. Perubahan pola paradigma pendidikan yang sedang berkembang sekarang ini yang mengarahkan kepada kemandirian belajar bagi anak, ya. Kemudian pola pikir yang high order learning skill yang ingin dikembangkan itu menjadikan anak-anak itu harus di samping mandiri, inovatif, dan bisa mewujudkan dirinya secara wajar dan secara normal, gitu loh. Yeah. Nah, dalam proses pengembangan karakteristik yang semacam ini, sekali lagi, teori-teori learning yang ingin dikembangkan dengan tradisi-tradisi yang terbangun selama ini, yaitu tradisi rote learning, yaitu siswa itu duduk manis, ya menerima, kemudian dites lagi dan dia bisa mengutarakan seperti yang harapkan oleh guru, itu adalah masih kuat. Nah, untuk menjembatani supaya high order learning skill itu bisa terwujud, anak-anak yang kreatif, anak-anak yang imajinasinya tinggi, anak-anak yang mempunyai kapasitas untuk bekerja sama dengan orang lain untuk mengembangkan dirinya, ya. Dan itu kan jiwa moderasi dia, karena itu anak-anak yang bisa terus-menerus dinamis, ya, mengembangkan dirinya, berpikir yang kritis, ya, yang dinamis tadi, itu tidak bisa terwujud kalau tadi komitmennya pada nilai, skillnya tidak dibangun, ya, sarananya tidak mendukung, media-medianya tidak mendukung. Itu PR yang besar bagi teman-teman guru BK. Kalau itu bisa, saya pikir perubahan-perubahan yang ingin dibangun lewat kurikulum, lewat paradigma pembelajaran, lewat pedagogik yang ingin dikembangkan, ya, dengan skill yang ada pada anak, ya, itu ditunjang atau ditopang atau dikembangkan oleh guru-guru BK. Insya Allah itu akan ketemu dan akan menjadi kekuatan untuk membangun madrasah dengan perspektif pembelajaran abad 21. Dan sekali lagi, ini tugas nggak hanya sekedar memecahkan atau kasus-kasus saja bagi psikologi sana, tapi benar-benar kesiapan untuk anak itu involve atau engage, ya, merasa dia menjadi bagian dan ikut terlibat di dalam proses learning yang
perspektifnya Abu 21 itu harus ada yang membantu dan menolong mereka. Itu, dan itu adalah teman-teman BK yang harus sinergi dengan pihak-pihak lain. Termasuk nanti ketika anak setelah besar turun di masyarakatnya Bapak, karakter itu harus melekat. Kita yang itu kan perspektif ke depannya. Iya. Perspektif yang jangka pendek. Mereka itu harus dibiasakan. Proses pembiasaan itulah yang otomatis ke depan dia akan terbawa dengan sendirinya. Kalau sekarang ini mereka tidak dibiasakan proses pembiasaan tadi, kulturnya, pembiasaannya, budayanya, bukan budaya itu, kita nggak bisa berharap ke depan anak itu seperti yang kita harapkan. Jadi jadikan madrasah itu adalah sebagai ladang untuk penyemaian budaya-budaya yang saya maksudkan tadi, budaya mandiri, budaya kreatif, budaya inovatif, ya, budaya yang anak-anak itu dinamis untuk terus-menerus menolong dirinya, mengembangkan dirinya sehingga menjadi yang terbaik bagi yang lain. Budaya kerjasama, ya, teaming atau bekerja sama satu dengan yang lain. Nah, ini yang saya maksudkan, kalau ini bisa terjadi, sikap moderasi itu akan terjadi dengan sendirinya, secara natur, secara alami. Itu. Terakhir Bapak, pertanyaannya, saya Duyatmaja Bapak, barangkali ada pesan untuk saya terkait untuk menjadi seorang ketua di MGBK MTS Jawa Timur ini bisa menjadi lebih bijak, lebih baik, lebih positif membawa organisasi ke depan ini, terutama juga membawa misi-misi moderasi beragama selain profesional guru BK. Mohon untuk masukannya Bapak, untuk saya pribadi. Menurut saya sikap profesional itu harus dikedepankan. Yang kedua, sikap leadership yang orang itu ya bisa bekerja sama dengan pihak lain, share vision, share mission, ya, visi bersama, misi bersama, ya, itu harus menjadi kekuatan yang harus terus-menerus dikembangkan. Kalau itu tidak, ya, maka kolegialitas, ya, kolaborasi, ya, bekerja dalam satu tim, ya, melakukan inovasi-inovasi secara bersama, itu tidak akan terwujud. Karena yang muncul adalah ego pribadi seorang leader itu. Nah, kalau mau kita itu melakukan perubahan, ya harus benar-benar tadi itu share vision, share mission, kolegialitas, kolaborasi, ya, dan bekerja dalam satu tim untuk melakukan perubahan-perubahan ke arah yang lebih baik. Siap. Tanpa itu, hanya menonjolkan pribadi-pribadi sendiri aja, dan itu dapatnya ya popularitas pribadi, tapi tidak akan dampak terhadap perkembangan dan perubahan di level madrasah. Siap. Terima kasih banyak Bapak. Berikut ini adalah wawancara bersama Bapak Dr. Suprat. Beliau kasih bina guru di Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur bidang Penma. Untuk teman-teman MGBK MTS Jawa Timur, mari kita semarakan kinerja yang profesional sesuai dengan beberapa tip-tip yang sudah beliau sampaikan ke kita, dan kita implementasikan juga moderasi beragama. Dalam hal ini kita harus bersinergi dengan guru-guru agama, karena itu akan menghasilkan suatu hal yang maksimal. Bukan begitu nggih Bapak? Leres nggih? Nggih. Terus kemudian tapi tidak boleh mengesampingkan profesional kita kerja.
Karena memang di BK sendiri ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, tidak hanya ranah-ranah bimbingan saja, tapi juga ada ranah-ranah psikologi yang mungkin bisa kita maksimalkan juga. Terima kasih waktunya Bapak. Mungkin ada penutup? Saya pikir terus semangat Siap. belajar, Oke. bekerja sama dengan pihak-pihak lain Oke, untuk siap. melakukan perubahan cara yang lebih baik, yaitu apa? Student achievement, prestasi siswa itu yang harus menjadi fokus bagi kita melakukan perubahan. Terima kasih. Terima kasih Bapak waktunya.